Jebakan setan yang kedua, dia lupa bahwasanya semua nikmat yang berkaitan dengan dunia tidak ada hubungannya sama cintanya Allah kepada seorang hamba. Yang kafir nggih saged mulyahno anak itu bahkan songo sukses semua. Maka apa yang kita banggakan dari dunia? Jebakan yang ketiga adalah yang dipuji bisa terkena ain meskipun anak kita tidak hadir di rumah tersebut, anak kita misalnya masih di luar negeri ya, itu bisa langsung jatuh sakit. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan seorang yang buta sekalipun ketika dikasih tahu, diceritai tentang kehebatan seseorang, kemudian dia batin dengan batin yang takjub, maka orang itu terkena ain. Nah, terkena ain. Bahkan ain ini kata Nabi SAW, beliau bersabda, al-ainu haq, sesungguhnya ain itu betul-betul ada. Walau kana syai'un sabiqal qadari sabaqatul ain. Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir atau mengejar takdir, tentulah itu ain. Kata Nabi, saking dahsyatnya ain. Di zaman Nabi SAW ada orang itu yang pandangannya sangat jahat sekali. Kalau orang dipandang ini, atau onta dipandang, itu ontanya bisa langsung jatuh sakit. Akhirnya ujung-ujungnya disembelih. Karena Nabi pernah mengisyaratkan, sesungguhnya yang terbanyak membunuh umatku setelah takdir dari Allah adalah ain. Loh Ustaz, bukankah orang itu yang masuk kuburan karena kanker? Iya, karena sebab ain kemudian kanker mendatanginya. Bukankah dia habis kecelakaan? Iya, karena kena ain seseorang kemudian dia tertabrak. Bahkan menyebabkan kebun-kebun terbakar, rumah-rumah habis, suami selingkuh, anak-anak jatuh sakit. Ini sebab ain. Karena dan memuji. Nabi SAW mengatakan, "Aktsaru man yamuta ba'da qadahi wa qadarihi bil ain." Yang paling banyak membunuh umatku setelah takdir itu bukan penyakit. Bukan sakit jantung, bukan sakit kanker, bukan. Yang membunuh paling banyak setelah takdir itu karena ain, kata Nabi. Makanya di zaman Rasulullah itu kalau ada orang yang suka memuji itu disuruh oleh Rasulullah untuk melempar pasir mukanya. Ya. Karena tidak baik, suka memuji tidak baik. Kalaupun memuji sesekali boleh. Suka memuji itu tidak baik buat yang dipuji, juga tidak baik buat yang memuji. Sesekali memuji kelebihan boleh, tetapi disertai doa barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan keberkahan pada hartamu misalnya. Basa Jawa nggih saged. Mugi-mugi barokah Pak putrane sing tas lahir. Nah, boten napa-napa. Bahasa apapun yang penting mendoakan. Kalau ketemu sesuatu yang menakjubkan, maka bilangnya Masya Allah. Masya Allah ayune nah barakallahu fi. Ngutang yogane sing ayu sing lucu nggih, dipuji Masya Allah. Pun sampai subhanallah nggih. Subhanallah itu kalau kita melihat keburukan. Artinya subhanallah itu apa? Maha suci Allah. Allah suci dari ketidaksempurnaan, sedangkan makhluk tidak suci dari ketidaksempurnaan. Melihat orang yang tangannya buntung, kita subhanallah. Semoga Allah berkahi badannya, misalnya begitu. Pun sampai ngene, amit-amit jabang bayi, delok tangannya buntung misalnya, Masya Allah. Jangan, ya. Jangan, tidak boleh. Karena seluruh ciptaan Allah itu baik. Kita tidak tahu di balik sesuatu yang tidak sempurna diciptakan oleh Allah, di situ banyak kebaikan. Bahkan para sahabat pernah melihat Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang mulia, kakinya tersingkap
Betisnya kecil Bu, badannya gede. Kan boten imbang. Betisnya alit, badannya gede. Terus para sahabat melihatnya dengan nada sedikit, mungkin bukan menghina gitu, tapi ya mungkin tersenyumnya rada gimana gitu nggih, enggak enak. Kemudian Nabi tahu dan Nabi pun menegur. Menegur. Sesungguhnya dua kaki Abdullah bin Mas'ud sangat berat di timbangan Allah, bahkan lebih berat daripada gunung Uhud. Nah, maka kadang kita melihat sesuatu yang kurang, tidak boleh mengucapkan amit-amit jabang bayi lanang wedok misalnya. Mau tenang sahabat. Mengucapkannya adalah subhanallah. Atau bersyukur alhamdulillah. Allah memberikan ujian kepadanya yang tidak ditimpakan kepadaku. Nah, itu boleh ya, boleh. Nah, lalu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ain ini tidak hanya terjadi kepada manusia, tapi juga kepada benda yang mati. Sehingga kita diajarkan oleh Rasulullah saat membaca zikir pagi, zikir petang, itu ada doa begini. Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyah fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Sinten sing apal? Sinten sing apal punan? Mangke diapalkan nggih. Nanti browsing, googling, lihat di zikir petang. Ini yang disunahkan di antara dari ain, dari sihir, dari hasad, itu ada semua di situ. Ini as'alukal afwa wal afiyah. Allah, aku meminta ampunan dan keselamatan fi wa dunya wa ahli, pada agamaku, pada duniaku, pada keluargaku, dan pada hartaku. Para ulama menjelaskan, Nabi meminta dan keamanan, keselamatan pada agamanya, karena agama itu bisa berpaling. Hari ini beriman, besok kafir, terkena ain. Hari ini anak-anak kita tiba-tiba rajin ngaji, setelah itu besok lusa dan seterusnya tiba-tiba tidak mau pegang Quran, tidak mau, males. Jangan-jangan ini terkena ain. Ya, dari tatapan mata jahat, baik yang takjub maupun yang menghina. Terus duniaku, Nabi berlindung kepada Allah dari kerusakan dunianya akibat ain. Karena orang itu datang ke suatu tempat yang menakjubkan, misalnya ke kebun duren. Durennya endek-endek, wah gede-gede. Terus banyak yang kagum. Lantas orang yang punya kebun durian ini tidak pernah atau jarang sekali membaca zikir pagi, zikir petang. Banyak orang masuk ke kebunnya kagum, dipuji kebunnya. Sesuk warung panen. Bosok kabeh dipangan wereng, dipangan hama. Dan itu kenyataan. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Seseorang masuk kebunnya, kebun kurma, dia senantiasa memuji dan lupa memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia tidak mau bersedekah atas apa yang dihasilkan dari kebunnya. Dia berancang-ancang, koni aku panen, kata agak iwes wong miskin, langsung besoknya terbakar kebunnya, habis. Ini habis. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang kisah ini. Walaula idza dakhalat, pada surat Al-Kahfi ayat 39 ya. Surat Al-Kahfi ayat 39. Allah berfirman, walaula iddakhalta jannataka qulta ma Allah la quwwata illa billah. Intarani ana aqalla minka mala wa walada. Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, maksudnya takjub melihat hasil kebun, buah-buahannya. Mengapa kamu tidak mengatakan Masya Allah la quwwata illa billah?
Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan. Jadi ini adalah dalil bahwasanya tatkala kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita memuji Masya Allah la quwata illa billah. Nek jenengan liwat, seret nang kumpulan bapak-bapak masang umbul-umbul. Ini rame hari ini masang umbul-umbul. Terus ningali panjenengan. Terus tiba-tiba ada nyeletuk di antara bapak, Masya Allah la quwata illa billah. Pun kegeeran. Kalau aku dianggap ayu rek, bapak rek sampai Masya Allah la quwata illa billah. Ya. Sing memuji ya tidak perlu mengeraskan. Ya, jangan sampai membuat orang lain GR masuk jebakan setan yang berikutnya, yang merasa tinggi, ya, merasa tinggi. Nah, sebagian salaf mengatakan sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Katsir, ya, qala ba'dus salaf, man a'jabhu syai'un min halihi aw malihi aw waladihi falyakul. Sebagian salaf mengatakan orang yang kagum pada keadaannya atau hartanya atau pada anaknya, ingat Bu, pada anaknya juga termasuk ya. Falyakul, hendaklah dia mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Kok lihat anak kita rajin baca Quran, jangan sampai terbersit bangga, tapi langsung ucapkan Masya Allah. Semua ini kehendak Allah. La quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Tidak ada daya. Tidak mungkin anakku ini bisa mencapai seperti ini kecuali atas upaya Allah. Upayaku tidak ada. Wahada min hadhil ayatil karimah. Inilah makna dari Kahfi yang tadi. Jadi setiap apapun yang membuat kita takjub, ya, ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ciri-ciri seseorang yang terkena ain? Ini dijelaskan di kitab para ulama sangat banyak ya. Fatwa Ibnu Taimiyah dijelaskan, kemudian dijelaskan juga di At-Tibun Nabawi karya Al-Imam Ibnu Qayyim, kemudian di ensiklopedia Ruqyah karya Syaibul Bara bin Yasin Al-Ma'ani sangat gamblang dijelaskan di antara ciri-ciri. Karena ini waktunya singkat. Orang terkena ain satu pingsan, tiba-tiba pingsan. Karena apa-apa, karena angin, karena hutan, mohon-mohon ngeblak. Ini sebab ain. Yang kedua kejang-kejang tanpa sebab. Jadi kejang-kejang tidak mesti kesurupan, ya. Orang kejang-kejang, oh ini kesurupan, ayo diruqyah, belum tentu. Bisa jadi kena ain, bukan kena kesurupan, ketempelan. Dan. Tapi memang di balik ain itu ada syaitan, cuman penanganannya sedikit berbeda dengan yang kena sihir. Kemudian tiba-tiba badan jadi dingin. Nah ini dingin. Tadinya sehat kok moro-moro kademen. Nah ini diduga kena ain. Ini singkat saja ya. Kemudian tiba-tiba badan panas tanpa sebab. Terutama panas di ujung-ujung telinga, di tengkuk bagian belakang, ya, dan di punggung. Jenengan mantun ngaos Quran disaksikan orang banyak. Kok tiba-tiba kuping di ujung-ujung kuping kok panas, wah gitu. Tanda-tanda ono sing muji, tapi gak ketok sing muji. Kena ain, maka lakukan ruqyah. Ini lakukan ruqyah. Kemudian ciri berikutnya adalah terkena sakit yang lama yang tidak kunjung sembuh. Ada pasien saya ruqyah ini terkena gangguan ketombe sampai 5 tahun. Coba dikasih sampo ini, sampo itu tidak sembuh-sembuh, minyak ini, minyak itu sembuh, balik lagi, keluar masuk salon, ya. Habis dari salon sembuh, selang sehari keluar lagi ketombe itu, terus sampai 5 tahun ketombean. Dan itu menyiksa sekali. Nah ternyata kena
ain. Penyakit yang tidak diketahui sumbernya, ya, sakit terus ya. Tapi kenapa ini? Tidak tahu. Periksa ke rumah sakit, tidak tahu. Ya, itu bisa jadi juga salah satu ain. Cuma tahunya dari mana? Diagnosa, tanya jawab dengan peruqyahnya. Nah, bukan nebak-nebak nih. Oh sakitnya ini kena ain enggak? Tanya-tanya. Nanti ada indikator, ya sama dengan dokter. Ibu sakit perut sebelah mana? Oh sebelah sini dok. Yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Sejak kapan? Sejak ini. Keras apa enggak perutnya atau cuma nyeri? Nah itu. Perutnya juga demikian. Tanya-tanya. Jadi indikasinya ini nanti apa? Oh ini mengerucut kepada ain misalnya. Maka pengobatannya sedikit berbeda dengan yang terkena sihir atau apapun selain ain. Nah lalu bagaimana cara mengobati agar kita tidak terkena ain? Hal pertama dilakukan agar kita tidak terkena ain yaitu hindari suka pamer. Ini berat Ustaz. Foto abot. Coba makan duren. Ini biasanya pamer ya. Padahal sing duwe kebun duren mboten tahu pamer. Kembelengeren ini. Kita yang tidak pernah makan duren, kate makan iki lho, di foto riyen iki ngoten cekrek. Ada min fadli robi, ini karunia dari Tuhanku. Padahal kepengin pamer iki lho aku mangan duren rek. Duren larang iki montong. Kita safar bepergian di isi mobil. Isi di dalam mobil. Setelah di foto, di video, kemudian ruang kabinnya di video, ruang kabin, bagian atas, bagian samping ya, dashboard, kemudi, pedal gas, gak cuma penumpang itu, seluruh isi mobil di video. Kemudian diposting, judulnya ada Alhamdulillah kebersamaan bersama keluarga, tapi intinya pamer mobil, itu pamer keluarga, itu pamer wisata. Hindarkan seperti itu. Biasanya yang memicu pamer adalah kita memakai baju, memakai sesuatu itu yang harganya mahal. Harganya mahal. Tas mahal gitu kan, pamer, dikewetokno. Serat di foto, ya. Mereknya di foto. Kan gak ditakoni sebelahnya nesu. Ya. Tapi pakai tas yang murah. Jangan sakit ningali lagi, barang murah dan barang mahal itu Bu dari mana? Pas udan. Nek tas mahal itu dijelikno. Nek tas murah digawe payung. Oh berarti imitasi bujuk iki. Nek asli larang berarti disingitno nek udan. Nek imitasi, ketokane larang, tapi imitasi biasanya ditambal payung. Nah hindarkan suka pamer apapun. Termasuk pamer ibadah. Sampai nang Ka'bah selfie, cekrek Ka'bah disingkuri. Loh ya apa Ka'bah disingkuri? Terus isinya saya doakan. Semoga kawan-kawan yang belum pernah kesini, semoga bisa kesini. Amin. Ujung-ujungnya pamer. Kan ngoten ya. Maka kita berintrospeksi dalam diri. Kalau kita mau posting ini apa sih niat kita? Apa tujuan kita? Sekedar pamer enggak? Ya. Makanya sing suka selfie tengene Ka'bah. Teng makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, teng Raudhah niku wong Indonesia tok koyane. Nang di selfie ya, sing liyane sibuk ibadah ya, yang lainnya sibuk pegang Quran ya, berdikir-dikir pegang buku dikir, Indonesia pegang HP, cekrek. Gorong mulai haji dan umroh, fotonya pun sampai tersebar di tanah air. Pahalane hilang, kesel kabeh ya. Rawan terkena ain.
Nah ini hindarkan. Ya. Maka ketika kita sudah bisa menghindarkan itu, muncullah sifat tawadu. Ini tawadu. Jangan kemudian membanggakan diri. Kemudian yang kedua ini, dua poin ya. Biar tidak lama-lama. Setelah hindarkan pamer, kemudian berzikir kepada Allah. Apa zikirnya? Zikir pagi dan zikir petang. Sinten sing sampun ada di HP-nya zikir pagi, zikir petang enten Bu. Enten 1, 2, 3. Nah, lainnya nanti silakan download. Banyak sekali aplikasi zikir pagi, zikir petang dan itu bermanfaat. Tidak hanya zikir pagi, zikir petang, ada sebagian aplikasi yang memuat doa-doa yang sahih, doa sholat, ya, doa haji dan umroh, doa-doa yang sahih itu banyak aplikasi. Ya, sementara panjenengan membutuhkan zikir pagi dan zikir petang. Ini, ya. Lalu cara mengobatinya. Cara mengobati orang yang sudah terkena ain. Yang pertama, ya, yakni seseorang bertaubat kepada Allah. Bertaubat. Kenapa? Karena timbulnya ain salah satunya adalah suka pamer. Maka pamer ini termasuk sifat syaitoniyah, ya, ujub dan sifat riya dan sum'ah. Riya itu pengen dipuji, ya, pengen didengar amalannya, pengen dilihat, ya. Sum'ah pengen didengar amalannya. Itu salah satu dosa. Ya. Contoh kepengen didengar. Dipancing kali koncone. Mbak aku ingin umroh mbak bayar kulo 35 juta sak ngono kok larang deh. Padahal aku biyen loh. Nah iki. Sajane koncone gak ngerti nek mau umroh. Loh, mosok sak mono larange padahal aku jek tahun wingi loh mek 20 misalnya. Padahal gak ono sing takon nek umroh apa belum ya. Dengan dia katakan begitu seolah-olah dia pamer, aku juga sudah umroh tahun lalu biayanya 20 juta. Seolah-olah begitu kan. Nah makanya hati-hati. Mbak aku foto wingi nang Raudo iku ya uyel-uyelan. Kesenggol wong wireng gede. Terus aku tiba. Mari aku semaput merem-merem melek pas nongone tanggai Raudo misal. Jenengan nek pun ngate umroh nggih meneng mawon. Pun sampe nimpali. Lho saiki Raudo iku rupane kaya apa deh? Biyen aku 10 tahun yang lalu jek ngene. Nah, ini wis. Oke, hati-hati. Hati-hati. Maka ini bertobat yang pertama. Cara menghindar. Kemudian yang kedua adalah memandikan orang atau harta yang terkena itu, yang terkena ain dengan bekas wudhu orang yang menimbulkan ain. Menimbulkan ain ya. Sinten sing kira-kira nah ini sing sorong ngoten. Sopo iki sing muji anakku mari ngono tak mongno nang tangga dari piala bergilir ya. Kan enten beberapa anak saking lucunya jadi piala bergilir. Lo maune nang ngone pojok wetan. Begitu ditakoni pojok wetan wis tekan kulon anake. Paling ujung kulon. Karena anaknya lucu diimbal-imbal tiba-tiba pulang sakit. Ini siapa yang bikin ain? Kan kita enggak tahu. Ya. Maka dengan cara air wudhu yang membuat air. Yang ketiga, dengan sering-sering kita mendoakan apa yang kita miliki. Tadi untuk berdoa untuk diri sendiri, ya, dikit pagi, dikit petang untuk diri sendiri. Kemudian mendoakan apa yang kita miliki. Contoh mendoakan anak cucu atau ya mendoakan yang lainnya. Nabi SAW senantiasa mendoakan cucu beliau Hasan dan Husain. Kemudian ditiupkan di tengkuk Hasan dan Husain dengan kalimat U'idukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Pun apalah. Mangke di zikir pagi, zikir petang ada.
Saya ulangi lagi. U'idukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainil lammah. Jadi Nabi kenapa kalimatnya u'idukuma, aku memintakan perlindungan kepada kalian, kepada Allah untuk kalian berdua, maka u'idukuma. Kalau anaknya perempuan, u'iduki, aku ya u'iduki bi kalimatillahi tamma. Kalau anaknya laki-laki, u'iduka. Atau anaknya banyak tuh didoakan bareng. U'idukum bi kalimatillah, aku meminta perlindungan bagi kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Nah, tinggal mengganti kalimat-kalimatnya. Nah, ini kira-kira yang bisa singkat. Sebenarnya sangat panjang sekali. Ini tidak cukup satu pertemuan hasad dan ain. Tapi ini karena durasi singkat 40 menit. Mudah-mudahan ini menjadi bekal ilmu tersendiri. Maka panjenengan yang ada ciri-ciri mungkin maka bisa kemudian diobati dengan cara tersebut atau dengan diruqyah. Atau dengan diruqyah. Ruqyah ain berbeda dengan ruqyah kena sihir. Ada tata cara tersendiri yang datang dari nas dan dari keterangan para ulama. Begitu nggih, Bu? Nih, mudah-mudahan kapan-kapan bisa diruqyah bewar. Kan sing kesurupan malah wayu teng. Mungkin mboten, nggih. Ada tanya jawab? Oh, nggih, monggo kalau ada tanya jawab silahkan bertanya, jangan yang sulit-sulit nggih Bu, karena memberi kesulitan orang lain tidak boleh, dosa nggih. Monggo ada kesempatan untuk bertanya kepada Ustadz Muhammad Basuki barangkali. Perwakilan dari Ibu, Bu Inang nggih. Terima kasih Ustadz. Langsung saja. Yang pertama, apakah ain itu berlaku untuk orang kafir juga Ustaz? Terus yang kedua, kalau niat postingnya itu karena bentuk pertanggungjawaban dan karena kewajiban. Jadi memang kebetulan saya ASN sebagai bentuk pertanggungjawaban dari apa yang menjadi aktivitas kita. Itu kita diminta untuk memposting dan memang punya Instagram resmi pemerintah. Dan pastinya kita tidak bisa menghindari itu Ustaz. Meskipun mungkin pada akhirnya berusaha untuk tidak menampilkan wajah misalnya. Apakah diperbolehkan Ustaz? Kemudian tadi kan pamer terkait dengan harta. Tapi kalau itu dagangan gimana Ustaz? Kalau tadi kan orang jualan durian gitu. Kalau niatnya untuk bisnis ya. Kalau dia nggak foto, gimana dia mau orang lain tahu untuk membeli gitu Ustaz. Sementara ada hasad juga yang mungkin timbul karena ini apa yang dijual tersebut. Mohon tanggapannya Ustaz. Iya, yang pertama, ain itu bisa menimpa siapapun berdasarkan keumuman hadis Nabi tadi yang saya bacakan. Ain itu adalah nyata. Seandainya ada sesuatu yang mendului takdir, niscaya dia ain. Secara umum, takdir itu tidak hanya berlaku kepada kaum muslimin, tapi juga orang kafir ya, mengalami takdirnya atau menjumpai takdir-takdirnya. Nah, dari hadis ini secara umum bahwasanya setiap apapun yang ada padanya takdir, maka dia berlaku juga ain. Maka pada orang kafir pun demikian. Maka hendaknya ketika kita menjumpai sesuatu pada orang kafir pun tetap dalam rangka memuji Allah. Misalnya melihat orang kafir yang anak kecil, dia pandai berhitung ya, berhitung cepat misalnya. Jenius sekali IQ-nya mungkin 160 ya. Ya kita tetap memuji Allah, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah dengan doa itu, ya semoga menjadi
Doa kebaikan buat yang kafir. Ya, buat yang kafir. Nah, kita juga dilarang mendolimi, baik secara fisik maupun secara doa, kepada orang-orang kafir yang tidak mendolimi. Maka kita orang kafir juga tertimbang ya dari keumuman hadis tadi. Nih, yang kedua, bagaimana kalau itu kewajiban saya usaha akikoh, saya syuting, gitu, masaknya saya syuting. Ya, ini bukan dalam rangka untuk memamerkan, tapi ini dalam rangka kewajiban. Karena kita jualan. Ya. Maka yang menjadi ukuran niat sebenarnya. Ya. Hati-hati dengan niat, Bapak Ibu. Hati-hati dengan niat, karena tidak ada ibadah yang paling sulit kata para ulama, teruskan niat. Betul, itu paling sulit. Maka ketika kita mau posting apa ini, kita mau pakai ini kemudian tampil di muka umum, niat kita apa? Ketika kita mau ngaji, niat kita apa? Nah, itu penting. Ya, sehingga yang masuk kategori terkena ain di situ karena dia suka pamer. Tidak ada kepentingan. Tidak ada kepentingan. Kalau kepentingannya seperti pelaporan, ya sebagai bentuk laporan kepada instansinya, institusi, maka ini tidak termasuk. Kalau diperlukan wajah, bisa dihindarkan wajah, baik. Ibu punya channel YouTube, masak jenengan, masaknya, maka cukup masaknya saja, resepnya, gak apa-apa Bu, ketok tangan nih, nopo-nopo, kelihatan tangan sampai pergelangan ini aja, insya Allah enggak apa. Tapi kalau masak bolak-balik sih dibutuhin wajah, masakannya, wajah. Nah ini takutnya nanti salah niat, akhirnya seseorang ini melihat, wah wajahku kurang, make up-nya kurang saidi saja. Nah akhirnya ini yang berbahaya. Dan itu yang menimbulkan ain. Sepanjang dia niatkan karena itu kewajiban, kalau tidak maka dia terlalaikan dari kewajiban dan itu berdosa, maka ini tidak termasuk kategori. Gitu Allah Ta'ala a'lam. Ngeten malih. Yang punya pengalaman sakit tidak sembuh-sembuh, tidak terdeteksi medis, nah itu bisa dicoba nanti ya, dengan cara-cara penyembuhan ain melalui ruqyah syar'iyyah. Gitu. Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau bertanya bagaimana cara kita untuk meruqyah diri sendiri dengan doa-doa apa menurut syar'i. Terus yang kedua yang saya tanyakan, bagaimana jikalau kita misalnya ya memposting diri sendiri, misalnya seperti tadi yang dan ditanyakan oleh Bu Ina, cara kita berdagang biasanya untuk konten massa atau apa, dengan tidak memperlihatkan wajah, bagaimana kalau kita memakai cadar? Terima kasih. Oke, baik. Dua pertanyaan. Bagaimana cara kita meruqyah diri sendiri? Di antara cara ruqyah diri sendiri adalah berzikir-zikir sebagaimana zikir yang diajarkan, yaitu zikir pagi, zikir petang. Nanti segera ya, nanti di-download, zikir pagi, zikir petang, dibaca, diamalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu bisa pakai media air, kemudian air ini dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat ruqyah yang sudah ma'ruf di kalangan para ulama seperti 3 qul, ayat kursi dan lain-lain ya. Kemudian
berdoa kepada Allah tentang air yang diruqyah ini agar penyembuh dan sebagainya, kemudian diminum. Itu cara kedua. Cara yang ketiga, ketika baca Quran langsung meniatkan dalam hati meruqyah diri sendiri. Hitung ya. Tetapi cara ini tidak akan efektif, bahkan tidak mungkin bisa kalau syarat dan ketentuan pokoknya tidak terpenuhi. Apa itu syaratnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin," dan kami turunkan Al-Qur'an itu seluruh ayatnya adalah penyembuh dan juga rahmat bagi orang beriman, wala yazidud dhalimina illa khasara, dan tidak menambah apapun bagi orang zalim dari Quran itu kecuali kerugian. Ini yang terakhir, ini syaratnya. Tidak melakukan kedzaliman, yang artinya tidak melakukan kesyirikan. Ini syaratnya. Ketika ayat ini turun, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, berarti kami tidak bisa ngambil manfaat dari Quran. Bukankah setiap kami ini," para sahabat maksudnya ini, "setiap kami ini dulu adalah pelaku kedzaliman." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Apakah kalian tidak mendengar bahwasanya Allah berfirman, innaka ladzulm, syirikan adalah besar." Maka pelaku kesyirikan manfaatnya Quran. Ini kan majelis yang ya Allah, maka jenengan penuhi. Tidak melakukan, tidak mempercayai kepercayaan kesyirikan dan sebagainya. Contoh kesyirikan. Saya napa Pak? Burung dares liwat. Oh nggih. Jarene burung dares liwat ana wong mati. Teng Karang Menjangan niku ben dinten ana wong mati, mboten nenten manuk dares belas. Nggih. Niku kesyirikan, niku namanya tiara. Percaya kepada kesialan ini kesyirikan. Nabi sendiri yang mengatakan at-tiyaratun syirkun. Percaya kepada kesialan itu adalah kesyirikan. Kate lunga ngaji, keceblokan cepluk borong ngaji. Aku gak ngaji Mbak yo, kok aku sial. Boten, sing sial niku ceceke. Mau ceceke ceplok gak kondelan ya. Apa sih kesyirikan itu? Makna sederhananya begini, Bu. Menjadikan selain Allah, ini selain Allah ya. Menjadikan selain Allah mirip dengan Allah dalam sifat-sifat yang khusus bagi Allah. Saat ini ngeten. Yang menjadikan seseorang itu mendapatkan rizki atau tidak mendapatkan rizki, ini sinten? Allah. Terus seseorang meyakini, Mbak, iki simpanan kok dompetmu yo, engko rezekimu lak lancar. Nah, padahal rizki niku hak Allah. Kok dipercaya ini? Ini berarti menjadikan selain Allah mirip dengan Allah dalam sifat-sifat yang khusus bagi Allah. Inilah kesyirikan. Yang melindungi kita dari kejahatan setan, setan bangsa manusia dan bangsa jin sinten? Allah. Karena kita dalam zikir pagi, zikir petang ada doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama huwa samiul alim. Terus dipercaya, Mbak, keluargamu iku kok bendino rame. Harta gak iso melumpuk, loro-loron, sampean ku diganggu uang. Ya, cek gak diganggu uang, sampean nemu wit nang ngarepe omah. Wit napa niki? Bidara, pring kuning, tebu ireng, macam-macam. Untuk nolak itu semua, inilah kesyirikan. Maka tidak bermanfaat apa yang kita baca dari Quran dicabut sama Allah. Bahkan bacaan ta'awud jenengan tidak ditakuti setan loh. Jenengan pengen ngetes ta'awudnya itu benar-benar bermanfaat. Nek tiang kesurupan bantengan jangan parani. Semain bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nek geblak berarti masya Allah. Tapi nek jenengan dhewe sing melayu diukur bantainya.
Berarti harus introspeksi. Mungkin masih tercampur dengan kesyirikan-kesyirikan sehingga tidak manfaat apa yang kita baca. Bahkan Allah cabut keyakinan pun dicabut sama Allah. Gak yakin. Bahkan boten ngadepi bandengan sing dadi ngadepi pocong tang kebon boten melawayu nih. Gak yakin kepada apa yang telah dipelajarinya karena boleh jadi masih ada kesyirikan, masih ada tawakal kepada selain Allah sehingga Allah cabut keyakinannya. Kira-kira begitu nggih Bu? Syaratnya ini yang penting nggih. Jangan melakukan kesyirikan. Simbol-simbol kesyirikan jangan dipakai. Buang. Keyakinan akidah-akidah kesyirikan dibuang. Contoh lagi akidah kesyirikan. Percaya nek mayit itu mari dikubur, rohnya 40 hari itu masih gentayangan di sekitar rumahnya. Enten bukan keyakinan ngoten? Oh, nak iki bapakmu iki ketara iki. Klutak-klutak ndok pawon. Paling kudu ngopi paling. Padahal tegus. Enten nggih ngoten niku nggih. Lala pompon mati niku lho kok mulih maneh jane iki nyambangi anake sing cilik wingi soalnya kate mati Ustaz mboten pamitan. Lho kok enake mati kate pamitan nggih. Padahal Allah mengatakan idza jaa ajaluhum dan tatkala kematian menimpa salah seorang dari mereka, mereka berkata rabbirji'un la'alli a'malun salihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun wa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Apabila kematian mendatangi salah seorang mereka, mereka berkata kepada Allah, ya Rabbku, hidupkan aku sesaat saja 5 menit, 10 menit. Untuk apa? Aku akan beribadah dengan ibadah yang dulu pernah ku tinggalkan. Orang penghuni kubur, dia itu ingin hidup supaya ibadah. Loh, itu pun ditolak sama Allah. Kalla, ndak iso. Itu hanya ucapanmu dan engkau sudah dilingkupi barzah yang tidak mungkin dicabut sampai hari kiamat. Ruhnya tidak bisa kemana-mana di barzah. Padahal niatnya pengen ibadah. Apa mana niatnya pengen nyambangi bojone, nyambangi anaknya. Nggih pertama mboten diizin belas. Nggih, makanya kita ukur apa yang kita yakini itu dengan dalil Quran dan Sunnah. Ini keyakinan kesyirikan. Masih banyak contoh, nanti kapan-kapan insya Allah disambung contoh-contohnya kembali. Demikian, masih ada? Pertama, Bu, amalan wekasan. Untuk apa itu? Untuk nolak bala. Jenengan saged perhatikan sabda Nabi SAW ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapa balaknya umat ini yang paling besar? Asy'adun nasi bala'an indallah al-anbiya was-salihun thumma amsal fa amsal. Sesungguhnya yang paling besar balaknya di sisi Allah itu adalah para nabi, orang-orang soleh yang setelahnya dan yang setelahnya. Untuk apa balak itu ditimpakan? Kata Nabi SAW, hatta yalqallaha wa ma'alail khati'ah, sampai engkau menghadap Allah tidak bawa dosa. Kira-kira jenengan sakit urip tanpa balak? Tidak bisa. Kok ono nolak balak? Balak niku dijalani, kemudian kita istighfar, kemudian minta disabarkan. Bukan ditolak. Sebab tiang niku Bu, nek uripe enak tok, bendino nonton Korea, sinetron, wisata kuliner, gak tertimpa musibah apapun, wis mustahil masuk surga, mustahil. Kenapa? Dalilnya Quran surah Al-Baqarah, Allah mengatakan am hasibtum an tadkhuluna al-jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul
walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian akan mengira masuk surga begitu saja, sementara kalian tidak pernah diuji dengan ujian yang pernah kutimpakan pada orang-orang terdahulu? Mereka tertimpa kelaparan sampai mati, tertimpa kemiskinan sampai mati, wazulzilu, diguncangkan dengan ujian bertubi-tubi. Ujian ini belum selesai, muncul lagi, ini belum selesai, muncul lagi, begitu. Sehingga ketika para sahabat Nabi terdesak dalam sebuah peperangan, ya, perang Khandaq dan sebagainya, mereka minta pada Rasulullah, ya Rasulullah, mintakan ini berakhir. Saya tidak kuat, kami tidak kuat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, dulu ada orang sebelum kalian yang disisir kepalanya dengan sisir dari besi sampai terkelupas kulitnya, yang demikian ini tidak memalingkan dari agama Allah. Mereka bersabar. Ada orang-orang sebelum kalian yang dibelah, digergaji, Nabi Zakaria, namun tidak memalingkan dari agama Allah. Kemudian para sahabat bersabar, diuji, Bu. Terus yang saya ikut balak kok ditolak, Bu. Kita ikut siapa? Makin soleh seseorang, ujiannya makin besar. Konsekuensi kesolehan. Tapi Allah berikan pemahaman dengan ilmunya, sabar. Maka tidak ada kemudian para sahabat sambat, ayo amal noiki, ben Allah cabut balak dari kalian, tidak ada. Nah, kalau para sahabat tidak melakukannya, apa yang harus kita lakukan? Kata Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, seluruh bentuk ibadah, kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu biha. Seluruh bentuk peribadatan yang kami para sahabat Nabi tidak pernah kerjakan, kalian jangan kerjakan. Kata siapa ini? Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Itu yang pertama, ya. Jadi balak pasti kita jumpai, ya. Tidak ada tolak balak. Jenengan mantun acara niku sesuk cekcok mbek bojone lho balak, gitu. Sesuk ditagih Bang Mekar balak maneh. Nggih. Sesuk bojone loro lho balak maneh. Enggak bisa. Kita enggak bisa nolak balak. Yang ada adalah kita diberikan kesabaran dan kita berdoa agar balak ini diganti surga oleh Allah. Sehingga ketika kita terima musibah, tidak mungkin kita tidak terima musibah. Selama kita hidup, selama kita mukmin, mukminah, pasti. Kenapa? Dawai Nabi kok. Dunia itu adalah surganya orang kafir dan penjaranya seorang mukmin. Kata Nabi begitu. Sijadul mukmin, penjaranya. Berarti kita tidak mungkin. Yang kedua, apakah yang digantung-gantung itu termasuk kesyirikan? Para ulama bersepakat kalau yang ditempel-tempel itu selain Quran maka haram. Misalnya tulisan raja. Raja ini sanes Quran dong, ya. Ada kitabnya tersendiri, saya punya 2 kitab raja. Itu haram. Tetapi para ulama berselisih kalau yang ditempel bagian ayat Quran, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh, kenapa? Untuk menghindari terjatuhnya kepada yang bukan ayat Quran atau yang selain Quran. Yang tidak boleh, kenapa? Karena yang ditempel itu bagian dari Quran, bukan keseluruhan Quran. Saya tanya sekarang, tangan ini Ibu, dengan seluruh tubuh, lebih penting seluruh tubuh atau tangan saja? Seluruh tubuh. Di Quran ada ayat kursi. Ayat kursi bagian dari Quran. Lalu lebih afdol mana? Nempel Quran atau nempel ayat kursi? Nempel Quran. Sekalian, mesisan gitu. Tapi setan itu tidak takut sama tempelan-tempelan. Saya ketahui lah ya. Setan tidak takut sama tempelan-tempelan. Saya pernah mau ruqyah. Full rumahnya orang ini penuh kaligrafi. Tapi saat rumah ketika kita ruqyah kesurupan semuanya. Ngamuk. Apa yang ditakuti setan? Kita beriman kepada Al-Quran dan kita mengamalkan Al-Quran. Itu. Jawaban yang berikutnya, apakah ini termasuk ruqyah yang syar'iyah? Mazhab Syafi'iyah mengatakan tidak termasuk ruqyah yang syar'i. Mazhab Syafi'i mengatakan
Supaya terpenuhi ruqyah yang syar'i, itu wajib ada 3 hal ini. Yang pertama, berupa bacaan, dibacakan. Okay? Yaitu dari Al-Quran atau doa-doa Nabi, ya, atau doa-doa yang kita pahami, dibaca. Nah, yang dicelup berarti bukan. Yang ditulis berarti bukan. Karena kalau kita lihat di buku ruqyah dari kitab-kitab para ulama terdahulu, semuanya dalam bentuk bacaan. Dibacakan, saya bacakan ke jenengan atau kita baca sendiri, ya dibaca. Yang kedua, harus yang dipahami. Misalnya seseorang kalau membacakan ke jenengan, ya, saya baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jenengan paham mboten? Napa niki? Al-Kursi. Paham maknane? Mboten masalah. Pokoknya tahu ini ayat kursi, ini bagian Quran. Saya bacakan doa Nabi, paham tapi tidak paham maknanya, ini doa Nabi. Ya, berarti diboleh. Yang tidak boleh adalah yang tidak dipahami. Contoh yang tidak dipahami adalah umi-umi. Tidak boleh. Contoh tidak umi-umi tapi tidak dipahami. Misalnya begini saya. Tumretes pangkencono. Nur sinoro putih. Turune sidoro putih nopo niki. Paham boten? Tidak boleh. Tidak boleh. Syarat kedua harus dipahami. Kalau meruqyah orang Indonesia pakai bahasa Indonesia. Kalau orang yang berbahasa Inggris pakai bahasa Inggris. Yang ketiga, harus diyakini bahwasanya kekuatan ruqyah bukan pada ayatnya, bukan pada doanya, bukan pada yang meruqyah maupun yang diruqyah, tetapi semata-mata datang dari Allah. Kalau ketiga-tiganya terkumpul, inilah ruqyah yang syar'i yang pernah diajarkan Nabi kepada para sahabat, diajarkan para sahabat kepada tabi'in, terus sampai hari ini. Kalau tidak terpenuhi ini bukan yang syar'i. Okay? Mungkin pakai metodologi atau cara yang lain, Allahu Ta'ala alam, sebaiknya kita tinggalkan. Ada juga hadis Nabi yang mengatakan, man ta'alaqat tamima faqad siapa yang jimat telah bersyirikan. Digantungkan tidak boleh, dipaku tidak boleh, disimpan tidak boleh. Ada seorang sahabat yang pakai jimatnya di tangan supaya kuat badannya. Dikatakan oleh Nabi SAW, inzaha fa innaha la taziduka ila wahnan fa innaka law mita wa hiya alaika ma aflahta abadan. Lepaskan apa yang di tanganmu itu. Apa yang di tanganmu itu tidak menambah apapun kepadamu kecuali kelemahan. Dan apabila engkau mati, benda itu masih ada dalam keyakinanmu, sungguh engkau tidak akan menjumpai kehidupan yang bahagia untuk selama-lamanya. Tidak boleh. Allah Ta'ala begitu nggih? Katan sampun nggih? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala kan hari ini amal kita. Sallallahu alaihi Muhammad wa rabbil alamin. Allahumma mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum man amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.